Hai sahabat Latsar, perkenalkan nama saya Ayatillah Parlawangan Nasution, unit kerja di SD 15297 Sipan. Saya merupakan peserta Latsar angkatan ke-23 kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Di sini yang perlu kita bahas tentang anti korupsi, yang pertama adalah sadar anti korupsi, yang kedua semakin jauh dari korupsi. Sadar anti korupsi jika kita lihat dari dampak perilaku dan tindakan pidana korupsi. Kemudian nanti kita pelajari tentang pengertian korupsi dan sebagainya. Yang pertama, dampak perilaku dan tindakan pidana korupsi. Apa sih dampaknya? Kita lihat dampak yang ditimbulkan dari korupsi itu adalah mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian hukum tidak akan pernah tegak dan dapat memberikan keadilan jika masih ada korupsi di dalamnya. Yang ketiga, secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Itu adalah dampak daripada korupsi tersebut. Selanjutnya, dapat kita lihat pengertian korupsi. Pengertian korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu menurut definisi secara bahasa atau secara pendek. Selanjutnya kita lihat tindakan pidana korupsi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apa saja tindakannya? Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Nah, ini kerugian negara, keuangan negara sudah ditetapkan undang-undangnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016. Kemudian suap menyuap, Undang-Undang Tipikor Pasal 5 Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian penggelapan dalam jabatan, Undang-Undang Tipikor Pasal 8 Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya pemerasan, ya, sudah dibuat juga undang-undangnya dan apa saja yang dicantumkan dengan sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pemerasan. Kemudian berbuat curang, ya, salah satu adalah perbuatan curang. Misalkan seorang ASN diberikan proyek dengan dana sekian, dilaksanakan sekian, itu perbuatan curang atau mengurangi bahan dari aslinya. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian yang ketujuh adalah gratifikasi. Segala gratifikasi merupakan contoh atau tindak korupsi di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah niat, semangat, komitmen anti korupsi. Kita lihat, mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya sehingga dia tidak mau melakukan korupsi. Kemudian PNS yang selalu ingat akan selalu mempunyai niat yang baik dan hal tersebut menjadi energi untuk selalu semangat dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN. Selanjutnya, Anda telah menyalakan radarnya, telah memastikan menjadi pribadi yang memiliki kesadaran yang menyeluruh, baik secara jasmani maupun mental, sehingga hati nurani Anda sudah Anda laksanakan dan bisa terjadi Anda jauh dari sifat korupsi. Selanjutnya, Indonesia bebas dari korupsi. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional. Jika kita berintegritas, maka kita akan terbebas dari korupsi. Jika kita berintegritas, maka kita akan terbebas dari korupsi. Itulah sadar anti korupsi. Selanjutnya, kita bahas tentang semakin jauh dari korupsi. Apa saja hal ini? Yang pertama adalah tunas integritas. Nah, tunas integritas ini adalah tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohaninya. Kemudian identifikasi nilai dasar anti korupsi. Di sini ada 9
nilai anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi. Mari kita selaraskan nilai organisasi dengan nilai anti korupsi. Dan yang keempat adalah penanaman nilai integritas. Di sini ada kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Di sini dapat kita artikan dan dapat kita lihat. Ya, ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas, maka orang lain dan atau kelompoknya dikarenakan yang berharap untuk memperoleh realisasi atau reaksi tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Selanjutnya, bangun sistem integritas. Apa saja yang harus kita bangun? Yang pertama adalah reforming kultural. Apa itu? Agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat serta tidak perlu energi besar. Kemudian seeding of integrity. Kemudian sistem integritas organisasi, yaitu leadership risk, kemudian pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan kematangan praktek integritas. Nah, inilah sekilas tentang anti korupsi yang kita bahas, dan berikut penerapan yang saya terapkan dalam dunia kerja agar terbebas dari korupsi.